Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini mohon maaf ya, tidak ada jam mengajar itu sekarang. Tidak ada kebetulan. Oh, kebetulan lagi kosong ya. Terima kasih Bu Rita. Saat ini saya mengajak Bu Rita untuk bincang-bincang, ngobrol gitu ya. Hal-hal yang akan kita lakukan yaitu di kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan. Insya Allah Bu Rita itu jadwalnya sesuai yang sudah dijadwalkan sama Ibu Kurikulum ya. Baik Bu Rita, saat ini kita akan mencoba untuk melakukan percakapan pra ya, observasi, yang mana tujuannya adalah kita saat ini untuk mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan Bu Rita selama proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, mudah-mudahan ini sebagai bahan data informasi bagi saya sendiri gitu ya. Kemudian nanti juga bahan persiapan gitu ya bagi Bu Rita untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas yang lebih maksimal gitu ya, lebih maksimal, lebih optimal. Bisa tergali kompetensi Bu Rita sendiri maupun kompetensi anak atau peserta didik kita gitu ya. Jadi saat ini saya sebagai kepala sekolah meminta waktunya Bu Rita untuk sekedar untuk percakapan untuk pra-observasi kelas ya Bu Rita ya. Mohon waktunya sebentar. Baik Bu Rita, seperti yang Bu Rita sudah buat, ini RPP-nya Bu Rita ya. Oke, ini RPP-nya. Oke, jadi pertemuan saat ini Bu Rita perlu diketahui tujuannya adalah kita akan mendalami percakapan praobservasi gitu ya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan sama Bu Rita selama proses pelaksanaan pembelajaran di kelas ya, tujuannya itu. Nah, baik Bu Rita, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu Rita? Boleh dijelaskan? Untuk tujuan pembelajaran karena untuk pertemuan pertama ya Bu, untuk nanti kita supervisi. Yang pertama itu mengetahui mengenai pengertian sholat dan zikir, terus memahami, terus yang terakhir mampu mempraktikkan. Setidaknya anak tahu dulu lah mengenai sholat dan zikir aja. Untuk Jadi mengetahui, memahami, terus mengimplementasikan ya tentang sholat dan zikir yang akan dilakukan. Baik, kalau area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa apa Bu Rita? Dari sikap, pengetahuan? Kalau untuk sekarang kita lebih ke pengetahuan aja dulu. Nanti kita lihat bagaimana setelah mereka mengetahui sikapnya bagaimana sih, terutama dalam kehidupan sehari-hari lah. Untuk sholat dan zikir itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kita intinya tanamkan dulu pengetahuan. Setelah kita tanamkan pengetahuan baru kita lihat bagaimana sikap mereka setelah kegiatan. Sikap, pengetahuan, kemudian nanti keterampilannya juga mungkin ya? Iya, itu untuk pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Untuk praktek. Berarti pertemuan pertama ini untuk lebih ke fokus kepada sikap dan pengetahuan dulu ya. Sikap dan pengetahuan. Nah Bu Rita, kalau boleh tahu strategi apa yang sudah disiapkan sama Bu Rita? Kalau untuk sekarang sih mungkin lebih ke memancing rasa pengetahuan anak gitu kan mengenai sholat. Apa mereka tahu sholat itu apa dulu aja, pengertiannya aja gitu kan. Untuk pertama, kadang kan anak bilang sholat itu apa, ibadah lah kebanyakan gitu kan. Kita lihat secara pengetahuan lebih dibanding ibadah, apalagi yang mereka tahu gitu kan. Lebih ke memancing karakteristik anak dari segi pengetahuannya aja dulu. Jadi lebih banyak berbincang lah gitu kan. Jadi lebih banyak mungkin ke berbincang, tanya jawab, dialog ya, dialog sama siswa. Nah, strategi lain barangkali, misalkan pengelompokan begitu, ada? Kalau untuk pengelompokan belum sih Pak, lebih ke kalau untuk sekarang kayaknya lebih ke ngisi instrumen kayak misalkan saya sholatnya tadi pagi
Ya boleh menceklis tapi di buku catatan masing-masing itu dikumpulkan aja. Oke. Baik. Bu Rita, kalau boleh tahu, ini barangkali kira-kira pasti ya kalau seorang guru kan ada kesulitan yang misalkan akan dilalui misalkan. Nah, prediksi kesulitan yang akan dilalui kira-kira di bagian mana kira-kira? Kalau memprediksi untuk saat ini Ya. kayaknya lebih ke Kemana? kebanyakan, mungkin sebagian banyak itu anak ada yang belum bisa mengenai membaca hafalan. Bahkan mungkin guru juga masih ada kayaknya. Dilihat dari ya cara baca mereka pun belum pada lancar untuk Al-Quran aja. Nah, dari prediksi kesulitan itu kira-kira langkah apa nih Bu Rita yang akan dilakukan sama Bu Rita untuk mengantisipasi kesulitan itu? Untuk mengantisipasi kayaknya untuk tutor sebaya ya teman sebaya, jadi saling bahasa Sunda Bandungan, silih Bandungan. Silih Bandungan, wah luar biasa. Jadi pakai konsep tutor sebaya ya, silih Bandungan sama satu sama lain, begitu ya? Gitu. Bagus, strategi yang bagus ya Bu Rita untuk bisa dikembangkan nanti di kelas. Itu strategi ya. Nah, dari persiapan yang sudah dilakukan saya lihat RPP-nya juga sudah ada gitu ya. Kemudian sampai ke bagian penilaian juga sudah ada ya. Kemudian di lampiran juga saya lihat sudah ada, asesmennya ada. Oke, barangkali ada yang belum dipersiapkan sama Bu Rita. Nah, bagian mana yang belum untuk dipersiapkan? asesmen Pak agak sedikit ragu-ragu karena kebetulan kan asesmen. iya sekarang kan mengejar kurikulum merdeka tuh agak kurang paham juga yang mana sumatif atau formatif, terus ada juga yang instrumen diagnostik tuh Pak. Oh iya. Jadi kan kalau misalkan hanya sekedar tanya jawab itu biasa lah, khawatirnya emang harus ada instrumennya atau apa gitu. Oh begitu. Jadi kalau asesmen yang digunakan sama Bu Rita untuk saat ini yang direncanakan apa? Asesmen formatifnya mana? Ini formatif. Nah ini untuk diagnostik dulu Pak. Oh, Gimana ini dulu. menurut Bapak ada yang kurang itu enggak atau misalkan tidak sesuai atau gimana? Oh, ini asesmen diagnostik diberikan ketika sebelum proses pembelajaran ya. Oke. Jadi bentuknya ini observasi diri ya. Iya, kebetulan kita kan sesi 2 ya. Jadi anak serap dulu gitu Oh kan. begitu. Bisa dilakukan ya asesmen diagnostik. Kemudian ini ada asesmen formatif juga ya dalam proses pembelajaran betul. Iya. Oke. Ini sudah dibuat asesmen formatifnya. Ya tapi masih agak sedikit ragu-ragu. Ragu-ragu. Emang Ragu-ragunya sesuai. sebelah mana? Takut nggak sesuai takut karena nggak emang sesuai. belum paham juga gitu Pak. Yang nggak sesuai. Baik. Sebaiknya gimana Bu? Kalau gitu? Sebaiknya gimana ya? Kalau ini kan Rita lebih ke fokus ke tiap individu gitu. Oh, tiap individu. Tapi kan kalau misalkan ada yang harusnya per kelompok atau gimana, nah Rita belum sampai ke gimana nih cara mengelompokkan untuk asesmen formatifnya gitu kan. Sedangkan kita masih menggunakan per individu, padahal itu per individu agak lumayan sedikit lama karena yang siswanya lumayan banyak. Oh iya. Oke. Jadi ini diberikan setiap individu ya. Iya. Baik. Ini ada asesmen sumatif juga. Oke, ini bentuknya tes tulis ya, untuk sumatif. Jadi nanti diberikan Setelah proses pembelajaran ya. Oke. Ini rubriknya. Oke. Oke. Ya. Oke, baik Bu Rita. Barangkali itu saja ya obrolan kita pra observasi kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan sama Bu Rita ya, mudah-mudahan bisa lancar, sukses, dan anak-anak juga antusias dalam mengikuti proses pembelajaran Ibu nanti di kelas ya. Tetap semangat Bu ya, dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti pada hari Kamis ya Bu ya. Iya, hari Kamis hari ya. Kamis nanti kita melakukan
proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan saya izin untuk bisa mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Siap, Pak. Silakan. Terima kasih Ibu atas perbincangan kita, percakapan kita pada proses praobservasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tema hari ini ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Masih hafal dengan nama Ibu? Masih. Yang belum hafal ini nama lengkap Ibu ya, Rita Puspitasari. Gak usah dibaca belakangnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Apa sih kita belajar sholat dan zikir? Nah, ini harus kalian ketahui. Jadi supaya kita mampu mengetahui hubungan hakikat sholat. Hakikat itu adalah makna. Sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi selain sholat adalah kewajiban, juga ada manfaatnya, yaitu salah satunya mencegah kita dalam melakukan perbuatan yang kurang baik. Yang kedua, kita dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan dari sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, kalian mampu membuat quote. Tahu nggak quote? Nah, nanti aku kasih contoh tentang sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini contoh kali untuk yang ketiga di tujuan pembelajaran ketiga, yaitu membuat quote. Yaitu kalau bisa disebut membuat sejenis kayak kata-kata mutiara atau kata motivasi. Misal nih, laksanakanlah sholat sebelum disolatkan. Itu adalah quote. Lebih baik sholat sekarang daripada kita nanti disolatkan oleh orang lain misalkan. Itu adalah contoh quote. Nanti kalian belajar bersama guru Indonesia yang lebih tepat ya. Khawatirnya ada rumusnya atau mungkin ada strukturnya. Tadi untuk hari ini ada siapa saja? Rizky Akbar, terus Rizky Aditya sama Rijal Muljam ya? Rijal Muljam. Itu yang Aditya semuanya apa? Rijal Muljam apa ya?
apa yang kamu kerjakan. Itu maksud dari Quran surat Al-Ankabut bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan salah satunya adalah dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu sholat? Sholat apa? Doa. Sholat adalah doa. Doa kata siapa? Sudah baca? Sudah. Iya. Doa secara bahasa. Adakah secara istilahnya? Ada. Sholat secara istilahnya apa? Secara istilahnya adalah semua perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul nggak apa yang barusan kalian jawab, bahwa sholat itu secara istilah yaitu adalah semua perbuatan atau semua kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram? Betul, sholat diawali dengan takbiratul ihram? Betul. Lalu diakhiri dengan salam? Betul. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan, Nek, apa itu sholat? Jawabannya adalah setiap perbuatan yang kita lakukan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu adalah sholat. Coba kita buktikan, betul nggak apa yang kalian barusan bilang? Nah, ini adalah makna sholat. Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Sedangkan secara istilah adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali atau yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti betul, kalian sudah membaca ya di rumah literasi. Kita lanjutkan. Yuk istiqomah. Katanya yuk istiqomah. Kalian sudah istiqomah belum? Sedang berusaha. Itu juga sama, sedang berusaha. Maksudnya apa sih? Ada 2, 4, 4, 3, 4. Ini adalah nomor telepon atau nomor kita berkomunikasi dengan Allah. Coba kalian telaah. 2 di depan itu apa? Subuh. Salah? Subuh. 4 pertama? Duhur. 4 asar. 3 maghrib. 4 isya. Jadi cara kita berkomunikasi dengan Allah salah satunya dengan cara 2, 4, 4, 3, 4. Adakah selain dari itu? Ada. Tadi sholat itu adalah mencegah kita perbuatan dari keji dan munkar. Salah satunya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kalian ingin istiqomahkan dulu lewat sini. Lewat 2, 4, 4, 3, 4. Ini adalah salah satu keistimewaan yang kita dapat sebagai umat Islam, yang mana Nabi Muhammad harus sampai ke langit ke-7 untuk mendapatkan bahwa sholat itu menjadi 5 waktu. Yang asalnya sholat itu harus 50 waktu.
Ada yang sudah ada ya? Belum. Nah, untuk doa kunut nanti kita pelajari bersama-sama. Seperti yang sudah Ibu bilang, hari ini tolong kalian bawa paru kunat. Ini adalah paru kunat. Bentuk kitabnya seperti ini. Coba yang di bawah ya, juga Ibu melihat berapa orang yang punya dan berapa orang yang tidak punya. Neng punya, artinya siapa? Mama apa Neng? Punya saya Bu. Ada lagi nggak yang punya di rumah kira-kira bisa dibawa? Punya. Nanti yang punya di rumah dan kebetulan belum hafal semua bacaan sholat, boleh kalian pelajari dari yang namanya paru kunat. Coba yang bawa paru kunat lihat di halaman 42. Di situ kita lihat ada bacaan tasyahud awal. Tasyahud awal sama tasyahud akhirnya pun ada. Niat sholatnya pun ada. Jadi yang masih pagaliut ya, lu sholat subuh jadi arba-arbaat padahal kata ini coba Ibu mau cek dulu niat sholatnya. Ingat sholat subuh dulu. Gitu untuk niat sholat subuh. Kalau laki-laki wajib berjamaah. Makanya niatnya makmum. Perempuan kan di rumah boleh berjamaah dengan mama atau ibu. Niatnya sama, makmumah lillah. Kalau untuk sholat zuhur tinggal mengganti usolli fardhu belakangnya sama. Untuk asar nah maghrib salasa karena sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Dan sholat isanya masih arba'at ya usolli fardhu isya'i arba'at mustabil kiblat ada al-ma'mumah lil
Alhamdulillah tadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Rita sudah selesai ya Bu Rita ya. Tadi saya melihat itu pembelajaran yang sungguh luar biasa Bu Rit ya. Alhamdulillah berjalan sangat baik gitu ya. Luar biasa, saya juga dapat belajar dari proses pembelajaran yang Bu Rita tadi suguhkan gitu ya. Baik Bu Rita, sekarang ini adalah proses percakapan ya pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan. Jadi mohon waktunya sebentar untuk proses percakapan pasca observasi kelas ini. Ya, mohon izin ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Rita. Nah, percakapan pasca observasi ini itu tujuannya yaitu agar kita sama-sama bisa merefleksi diri gitu ya, menemukan hal-hal yang memang yang sudah baik, yang belum baik, yang sudah dilakukan sama kita di kelas, dan tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualitas kita dalam proses pembelajaran di kelas ya kita ya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh dan mencairkan suasana yang sedikitnya kayaknya masih tegang Bu Rita tadi di kelas ya. Baik Bu Rita, gimana perasaannya tadi pas Bu Rita di kelas? Perasaannya gimana Bu Rita? Tegang tapi senang udah selesai dan Alhamdulillah. melaksanakan tugas. Tegang-tegang juga ya? Tegang Pak. Tegang ya. Terus sekarang perasaannya gimana setelah selesai proses pembelajaran tadi? Senang Mm-mm. karena udah dikasih kesempatan melakukan supervisi di dalam kelas. Iya. Terus alhamdulillah juga Bapak sudah bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Terima kasih juga. Mohon maaf jika masih banyak Oke, baik, terima kasih Bu Rita ya. Sebagai catatan refleksi kita bersama ya sama Bu Rita yang sudah tampil luar biasa tadi. Nah, dari proses pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, dari pendahuluan sampai penutup tadi yang dirasakan sama Bu Rita ini sebagai refleksi diri ya Bu Rita. Yang sudah baik menurut Bu Rita itu apa dari proses pembelajaran tadi? yang sudah baik. Alhamdulillah saya sangat antusias menyambut kehadiran Bapak di kelas termasuk juga anak-anak. Tapi mungkin ada beberapa yang agak sedikit nervous. Tapi intinya semua anak semangatlah atau ikut bisa merasakan antusiasnya saya ketika dalam mengajar di kelas. Anak-anak antusias karena ibunya juga mengeluarkan energi positif, antusias juga ya Bu ya. Tadi saya juga lihat ibu luar biasa antusias, bagaimana suara lantang, motivasi anak begitu ya. Jadi anak pun ikut antusias, betul ya Bu ya? Oke, luar biasa. Dan yang sudah baik ini tentu sebagai refleksi Bu Rita nih, ada nggak yang belum baik dari proses pembelajaran tadi? Ada. Apa tuh menurut Bu Rita yang belum baik? Yang belum baik tadi ada satu atau dua anak yang kurang konsentrasi juga. Ada anak yang belum konsentrasi. Iya. Oke, terus Ada anak yang mungkin agak sedikit belum paham apa yang saya jelaskan dan saya katakan tadi. Belum paham dari materi yang diajarkan. Iya. Oke. Saya catat ini dua hal penting. Satu, anak belum konsentrasi. Yang kedua, anak ada yang belum paham dari materi yang diajarkan sama Bu Rita. Betul ya? Baik. Dari yang belum baik ini tadi yang pertama belum konsentrasi. Ya, belum konsentrasi anak itu kira-kira faktornya apa tuh, Bu Rita? Kalau saya lihat ternyata tadi ketika pembelajaran saja saya anak itu masih ada yang mengerjakan mata pelajaran yang lain atau mungkin buku yang di atas meja itu masih buku pelajaran yang lain gitu. Karena anak itu mungkin masih konsentrasi pada materi atau pelajaran sebelumnya gitu ya, masih mengerjakan tugas-tugas materi sebelumnya belum selesai gitu ya, jadi konsentrasinya terganggu. Dari itu semua nih, karena anak belum konsentrasi nih, upaya apa yang dilakukan sama Bu Rita supaya anak bisa konsentrasi? Upaya yang saya lakukan sih sebelumnya tadi saya coba untuk bikin konsentrasi anak, yaitu mengalihkan ketika sebelumnya ada pelajaran IPA dan terus ada PAI, saya coba untuk bersalawat dulu terlebih dahulu. Bersalawat. Iya, bersalawat dulu terlebih dahulu. Selain bersalawat,
Selain bersolawat, saya menggunakan tanya jawab yang sekarang lagi apa nih. Kadang lagi duduk padahal anak itu lagi mainin pulpen gitu kan, itu lagi apa, katanya lagi duduk tapi lagi mainin pulpen. Oh iya bu, maaf. Berarti anak itu masih belum fokus. Iya, masih ada gerakan yang lain selain dari duduk atau mendengarkan saya. Jadi tangannya ada yang masih pegang-pegang pulpen atau buka-buka buku. Atau mungkin ada yang kalau kelas 8 ya, untuk kelas 7 masih ada yang geleng-geleng kerudung. Betul ya. Jadi biar anak konsentrasi, ibu sudah berupaya ya supaya anak mengecek konsentrasi anak gitu, supaya anak itu bisa konsentrasi terhadap pelajaran yang akan ibu sampaikan ya, gitu ya. Luar biasa. Kesiapannya gitu. Oke, luar biasa ibu ya. Nah, yang kedua nih, ada anak tadi yang belum paham dari materi yang diajarkan sama ibu. Nih, ada anak yang belum paham dari materi yang sudah diajarkan ibu ini. Menurut ibu, kalau dari rentang 1 sampai 10 lah gitu ya, atau taruhlah dari 1% sampai 100%, kira-kira ada berapa anak yang belum paham dari materi? Berapa persen gitu? Dilihat dari persen itu ada sekitaran yang belum paham, sekitar 20 atau 25%. 25% belum paham dari materi yang disampaikan sama ibu. Ibu bisa paham 25% itu dari hasil apa? Melihat dari tadi kan sebelumnya saya menyampaikan dulu yang asesmen diagnostik mengenai tentang tepat sholat tidak waktunya gitu kan, terus bacaannya sudah lancar atau belum. Terus lihat juga tadi saya sebelum keluar ruangan juga menyampaikan kesimpulan atau refleksi terakhir. Jadi menanyakan kembali apa yang saya sudah sampaikan. Terus anak menjawab, ada yang belum bisa menjawab sama sekali, padahal itu sebelumnya sudah saya jelaskan. Baik, berarti melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan. Kira-kira ada 25% lagi nih anak yang belum paham gitu ya. Jadi 75%-nya itu anak-anak sudah paham apa yang sudah ibu sampaikan gitu ya. Nah, dari yang belum paham ini, 25% yang belum paham ini kan hasil refleksi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih rencana ibu ke depan. Rencana ibu ke depan untuk bisa memahamkan anak, kira-kira dengan langkah apa Bu? Untuk rencana ke depan, pertama saya mungkin akan lebih expert lagi ke anak yang emang belum paham itu. Terus dibantu juga sama teman-teman yang lain untuk bisa jadi tutor lah. Ketika memang ada temannya yang belum paham materi tersebut, ketika dia malu bertanya pada saya, boleh bertanya pada teman. Oke, saya bisa tangkap pertama dengan pendekatan secara individu, mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua dengan tutor sebaya, betul begitu ya? Oke. Nah, dari rencana yang ibu sampaikan tadi, 2 rencana tadi yang ibu sampaikan, satu adalah pendekatan secara individual ya, yang 25% itu, maupun dengan menggunakan teman sebaya atau tutor sebaya. Nah, rencana eksekusinya nih Bu, rencana eksekusinya kira-kira ibu mau lakukan itu kapan? Untuk rencana itu saya rencanakan untuk di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Di minggu depan? Iya. Baik, di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, yang bisa dilakukan. Baik, dari rencana yang ibu lakukan ini kira-kira nih ada nggak orang yang bisa membantu ibu dalam melakukan eksekusi rencana ibu tadi? Di kelas atau guru yang lain? Iya, guru yang lain. Untuk guru yang lain, saya kebetulan sudah bekerja sama, berkoordinasi dengan guru AKPK. Kebetulan di AKPK juga ada sedikit pembahasan mengenai itu. Jadi mohon bantuannya untuk diperhatikan juga, karena memang di kelas saya atau di mata pelajaran saya di bagian part ini anak tersebut agak sedikit kesusahan atau mungkin kesulitan. Jadi kita bersama-sama buat menangani hal itu. Ya, berarti bekerja sama dengan guru AKPK ya. Iya. Guru AKPK adalah guru agama, keagamaan dan pendalaman kitab ya. Luar biasa itu. Jadi kerjasama ibu dengan Bu Upi ya sebagai guru AKPK untuk bisa menjembatani ya anak-anak yang tadi yang belum paham itu. Iya. Ya, baik.
Ibu, dari obrolan kita ini, dari proses percakapan pasca observasi kelas ini, apa yang didapatkan dari proses percakapan pasca observasi ini menurut Ibu nih? Dari yang didapatkan barusan, Iya. ternyata untuk mengajar itu perlu persiapan yang Perlu persiapan. Iya, perlu persiapan, tidak semena-mena kita langsung masuk ke kelas. Terus kita juga perlu memahami bagaimana kondisi anak di kelas sebelum perlu belajar. persiapan memahami anak. Iya. Tuh, Terus kita juga perlu memantau sejauh mana materi yang kita sampaikan diserap oleh anak itu sendiri. wah luar biasa. Satu adalah apa tadi? Perlu persiapan ya. Iya. Kemudian memahami kondisi anak, Iya, kondisi di kelas. kemudian kondisi di kelas di anak, kemudian dengan memantau atau sejauh mana gitu ya, sejauh anak bisa Apa yang- menyerap apa yang sudah kita sampaikan. disampaikan oleh gurunya begitu. Baik, Ibu Bodita, ini sebuah obrolan yang sangat luar biasa nih, dari ilmu juga buat saya sendiri ya. Jadi buat sebuah ilmu masukan yang sangat luar biasa, dan nanti bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman guru yang lain ya, atas ide, kemudian rencana yang Ibu lakukan, kemudian rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan. Ini sungguh sebuah ide yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan ya Bu untuk proses perkembangan selanjutnya, dan saya berharap proses-proses pembelajaran seperti yang Ibu sudah lakukan di kelas itu bisa dikembangkan lagi dari proses tadi yang tadinya 25% bahkan gitu ya, sampai semuanya 100% bisa menyerap apa yang sudah disampaikan sama Bu Rita di kelas ya. Baik, Ibu, terima kasih atas percakapan pasca observasi kelas ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi proses pembelajaran ya Bu ya. Proses pembelajaran ada manfaatnya, bisa dipetik hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Guna apa? Guna untuk proses perbaikan proses pembelajaran yang Bu Rita lakukan di kelas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Tentunya saya sebagai pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya adalah kesalahan yang datang dari saya. Ya, terima kasih Bu Rita. Saya akhiri pertemuan ini. Ada ini nggak, ada kata-kata yang mau disampaikan pada pertemuan ini? Intinya saya mohon maaf bila selama tadi kegiatan belajar masih banyak kekurangan, dan juga minta sama Bapak untuk lebih lagi membimbing kami guru-guru ketika memang ternyata cara belajar kami atau cara mengajar kami ada yang kurang berkenan. Mohon bantuannya, mohon kritiknya, mohon masukannya juga. Baik, terima kasih Bu Rita, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, saling memberi masukan yang baik antara teman, antara pimpinan, antara teman sejawat. Semuanya kita sama-sama belajar, nanti bisa kita kembangkan dalam komunitas belajar yang sudah kita punya di sekolah ini. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman. Ya, Bu Rita, terima kasih atas waktunya, dan silakan Bu Rita untuk bisa mengerjakan aktivitas lain. Dan mudah-mudahan tentunya sehat selalu ya Bu Rita ya. Bu Rita sehat, keluarga juga sehat, jadi kita bisa melakukan